Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024. Terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 5-12 dan epistel dari Mazmur pasal 139 ayat 1-6 dan ayat 13-18. Diikat oleh topik atau tema kekuatan berasal dari Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan debatado napuna hagogoon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Korintus pasal 4 ayat 1-15 adalah harta rohani dalam bejana tanah. Khotbah kita dari ayat 5-12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5-12. Dihubungkan dengan topik minggu kekuatan berasal dari Allah. Debatado napuna hagogoon. Saudara, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen di Korintus itu sebagai tanah liat di hadapan Tuhan. Gambaran hidup sebagai tanah liat ini juga sudah kerap kali digunakan oleh nabi-nabi perjanjian lama, Bapak Ibu. Pada Yesaya 64 ayat 8, Yesaya mengatakan kepada Tuhan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian juga dalam Yeremia pasal 18 ayat 6b. Tuhan sendiri langsung mengatakan kepada Yeremia, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Itu kata Tuhan kepada Yeremia. Saudara, apa arti dan makna hidup sebagai tanah liat ini? Ini memberi banyak gambaran. Gambaran pertama, barang-barang yang terbuat dari tanah liat mudah pecah, tidak ada yang menyukainya. Jadi tanah liat di sini menggambarkan hidup yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan sebenarnya. Gambaran kedua, tanah liat adalah tanah lunak yang mudah dibentuk menjadi apa saja. Mudah dibentuk oleh pemiliknya. Bisa dibentuk menjadi piring, baskom, belanga, mangkuk, dan lain-lain. Ini menggambarkan hidup manusia yang bisa dibentuk, dirancang
dipegang oleh pemiliknya, oleh Tuhan sendiri. Gambaran ketiga, benda yang terbuat dari bahan tanah liat itu menggambarkan keberserahan sepenuhnya kepada pembuat atau pemiliknya. Jadi, kalau kita digambarkan Bapak Ibu sebagai tanah liat, maka kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta, pemilik kita, yakni Tuhan Allah. Selanjutnya, Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya yang adalah tanah liat itu di hadapan Tuhan telah diisi oleh Tuhan dengan harta rohani yang sangat-sangat berharga. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada ayat 4, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, apa harta rohani yang sangat berharga yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya itu? Yesuslah harta rohani yang termahal yang diberikan oleh Tuhan dari Allah, dari sorga untuk keselamatan manusia. Sudah diberikan kepada kita. Juga Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga hadir di dalam kita. Itu harta yang berharga. Oleh dan kehadiran Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita memiliki iman yang kuat, ketaatan, kesetiaan, pengharapan akan masa depan, kasih yang senantiasa membangun persaudaraan sesama kita. Oh, ini semuanya merupakan penampakan harta rohani yang sangat berharga di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dengan anugerah pemberian harta rohani yang mahal dan yang berharga yang utama ini, orang percaya dimampukan untuk melayani Tuhan dan membawa orang lain juga menerima kasih karunia Allah. Saudara, dalam khotbah ini Paulus mengungkapkan bahwa lewat adanya harta rohani yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Paulus dan kepada rasul-rasul yang lain itu, maka mereka bisa dengan gigi, mampu dengan gigi, dengan semangat, dengan penuh kesetiaan melayani pemberitaan firman, pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Mereka, terutama Paulus, dalam khotbah ini menghadapi berbagai-bagai tantangan, ancaman, penindasan, dan gangguan-gangguan hidup. Apa gangguan-gangguan yang mereka hadapi? Dari guru-guru palsu yang banyak bermunculan di Korintus saat itu. Dari masyarakat setempat yang sangat-sangat duniawi sifat hidup mereka. Mereka hidup dengan pro kontra, perpecahan terjadi dalam diri mereka. Juga dari kelompok gnostik yang mengajarkan mengutamakan pengetahuan, akal budi, pikiran. Tantangan yang mereka hadapi juga datang dari kalangan orang Kristen itu sendiri yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan bahkan tantangan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri juga, yaitu banyak hal yang membuat diri mereka sebenarnya tawar hati. Itu ditemukan dalam ayat 1, ayat 16. Dan hingga mereka bisa kehabisan akal, ayat 8. Namun Bapak Ibu, semua itu bisa dilalui oleh Paulus. Kenapa bisa dan bagaimana caranya Paulus bisa melewati semuanya itu? Tidak tergantung mereka kepada diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Tidak tergantung mereka kepada pikirannya, kehebatannya, atau kemampuannya. Tetapi mereka mengandalkan, mereka tergantung sepenuhnya kepada harta surgawi yang sudah mereka dapatkan, sudah mereka miliki, yakni Yesus Kristus. Sebagaimana ayat 7. Di sana ayat 7 dituliskan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, mari kita lihat nats khotbah kita saat ini. Pada ayat 5-6, dalam pelayanannya memberitakan Injil, Paulus mengakui terus terang bahwa bukan dirinya, bukan kehebatannya, bukan pribadinya yang diberitakan, tetapi Yesus Kristus. Yesuslah bagi mereka menjadi terang kemuliaan Tuhan, dan yang telah memindahkan mereka dari gelap ke dalam terang, sehingga terjadilah perubahan dalam diri mereka. Apa perubahan dalam diri mereka? Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam kelemahan, kekurangan mereka akan ada sukacita. Dari dalam berbagai-bagai pergumulan yang membuat hidup mereka itu gelap, tetapi dari sana memancar, Bapak Ibu, sukacita, damai sejahtera, dan juga semangat baru.
Pada ayat 7, meski hidup ini adalah tanah liat di hadapan Tuhan, tetapi di dalamnya ada kekuatan yang melimpah dari Yesus Kristus. Ada kekuatan dari Yesus, bukan datang dari dalam diri mereka, bukan dari Yesus Kristus. Pada ayat 8 dan 9, meski harus menghadapi medan pelayanan yang amat-amat berat, tetapi ada penyertaan pendampingan Tuhan bagi mereka. Di sana dikatakan Paulus ditindas dalam segala hal, tetapi tidak terjepit. Ini merujuk pada persoalan internal maupun eksternal. Paulus itu ditekan dari banyak segi, dari segala segi, namun tidak terhimpit, tidak terjepit, Bapak Ibu. Bahkan Paulus mengakui sampai habis akal sebenarnya dia. Tetapi kehabisan akal itu baginya tidak membawa dia kepada putus asa, tidak kebingungan, Bapak Ibu, meski dianiaya, namun tidak ditinggalkan oleh Allah sendirian. Enggak, dihempaskan memang, namun tidak binasa. Oh, banyak sekali tantangan dalam kehidupan Paulus, tetapi Tuhan memampukan dia. Pada ayat 10-12, Paulus berusaha senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh hidup Paulus. Ini menunjuk pada semua penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus, dan semua penderitaan itu tercermin dalam pengalaman Paulus. Jadi, membawa kematian Yesus di sini, Bapak Ibu, berarti siap menanggung semua penderitaan akibat dari perjuangan iman yang berat itu. Saudara, pengalaman Paulus ini mengajar kita kekuatan berasal dari Allah. Debatado napunahakugon, yang memampukan kita melayani sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5-12, dihubungkan dengan topik kekuatan berasal dari Allah. Debatado napunahagugon. Nah, dalam hal ini, apa kekuatan Allah yang kita dapatkan? Apa pengajaran Allah lewat khotbah ini bagi kita, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, sebagai tanah liat, siaplah dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Dasarnya ayat 7. Saudara, saya mulai dulu dari ayat 7 ini. Paulus menyadarkan kita dalam khotbah ini bahwa kita adalah tanah liat di hadapan Tuhan. Nah, di awal penjelasan khotbah ini tadi saya sudah jelaskan makna hidup kita sebagai tanah liat itu. Ada 3 makna hidup kita sebagai tanah liat itu tadi. Mulai dari yang tidak berharga menjadi berharga, yang bisa dibentuk oleh pemiliknya sesuai dengan kehendak pemiliknya, dan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu makna dari tanah liat itu. Saudara, mari kita sadari hakikat dan keberadaan kita di hadapan Tuhan sebagai tanah liat itu. Saudara, si tanah liat itu tidak pernah bisa mengatur pembuatnya untuk membentuk dirinya sendiri sesuai dengan keinginan si tanah liat itu. Nggak bisa. Hanya si pembuatlah yang bisa mengenal jenis tanah liat dan seperti apa ia bisa dibentuk, dirancang sesuai dengan keinginannya. Yang pasti keinginannya merancang tanah liat itu seindah mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bukan kehebatan diri kita sendiri yang membuat kita berhasil, sukses, memiliki berbagai-bagai kehebatan dalam hidup ini. Semuanya itu karena kehebatan Allah yang membentuk diri kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu jika ada pun kehebatan kita, janganlah kita menjadi sombong karena kita hanyalah tanah liat buatan Allah sendiri. Semua yang kita miliki itu adalah karena anugerah, si lehon-lehon pemberian daripada Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dan hiduplah rendah hati, siaplah dipakai oleh Tuhan dalam berbagai-bagai pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan dan tugas-tugas apapun yang kita emban saat ini. Dan dari situ semua, lewat itu semua, muliakanlah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita itu. Untuk mampu dan siap melayani serta dipakai oleh Tuhan itu, maka kita harus mengandalkan
mengandalkan kekuatan berasal dari Allah. Sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024. Saat kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan itu Bapak Ibu, maka hidup kita akan berjalan seiring dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan sendirilah yang akan mengisi hidup kita ini dengan harta karun ilahi yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Di saat mendengar khotbah ini Bapak Ibu, ambillah komitmenmu di hadapan Tuhan untuk memberikan hidupmu sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Sesulit apapun hidupmu itu, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dan penyertaan bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, di dalam kegelapan hidup terang Allah bercahaya. Ayat 5, ayat 6 dasarnya. Saudara, pada ayat 6, Paulus menuliskan, dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, ada dua kata yang saling bertentangan yang disebut oleh Paulus di sini. Pertama, terang. Paulus menyebut di sini terang. Terang itu adalah simbol daripada sinar, kecerahan hidup, cahaya yang memantul, yang memberi ketenangan, memberi damai sejahtera dan sukacita. Itulah terang. Kedua, sebaliknya juga Paulus menyebut di sini kata gelap. Nah, gelap itu menggambarkan segala wujud pekerjaan iblis, setan-setan, dosa, kejahatan, keburukan, ketidakbaikan Bapak Ibu. Nah, saudara, selanjutnya Paulus menuliskan, ia, yakni Yesus Kristus itu juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, nah, kita masih ingat, Yesus juga sudah memproklamirkan dirinya sebagai terang toh dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita semua tahu pasti itu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, apa arti ucapan Paulus yang mengatakan tadi bahwa ia, yakni Yesus Kristus, juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita? Artinya ini Bapak Ibu. Nah, bagi Paulus dan bagi kita, Kristus itulah sinar. Kristus itulah pemberi terang, pemberi cahaya, memberi damai sejahtera, sukacita, hati yang bergembira, yang bersemangat, pikiran yang tenang. Terang itulah kekuatan bagi kita. Tanpa Kristus Bapak Ibu, maka kita akan lemah. Kita tidak akan memiliki kekuatan apa-apa dalam menjalankan kehidupan ini, terutama dalam segala pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita, dan terutama juga dalam atau pada saat menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup. Tanpa Kristus, semuanya bagi kita serba gelap. Kita akan dipenuhi berbagai-bagai sumut-sumut, keluh kesah, kebingungan dalam segala hal, nggak tahu berbuat apa. Tidak ada cahaya yang memancar dalam hidup kita, memberi dorongan semangat. Nggak ada, hingga terjadi rongrongan keputusasaan dalam diri kita. Nah, saudara, keadaan seperti ini semuanya sudah dialami oleh Paulus dalam khotbah ini. Tetapi ternyata Paulus sendiri tidak jatuh Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa bertahan? Kenapa bisa tidak jatuh dalam segala tantangan itu? Karena Kristus ada di dalam diri Paulus. Kristuslah menjadi terang di dalam hidupnya. Dan inilah yang menjadi terang juga dalam diri kita, diri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, ngamia B di bahasa dirita Yesusi. Kalau itu sudah terjadi, wajah kita akan cerah Bapak Ibu, akan bersinar. Hati kita nggak pernah ciut lagi. Hati kita akan kuat menghadapi segala masalah-masalah hidup. Kita tidak akan stres, frustrasi, tidak akan putus asa. Kita tidak akan saling mencurigai lagi, saling tuding-menuding lagi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan pendeta kita dan jemaat kita dan sebagainya. Jadi bukan uang, bukan harta atau kekayaan yang membuat hati kita cerah Bapak Ibu. Bukan pangkat atau jabatan yang tinggi yang kita sandang itu. Bukan ilmu pengetahuan S2, S3 dan sebagainya yang ada pada diri kita itu yang membuat kita hidup damai sejahtera. Tetapi kehadiran Yesus Kristus, Roh Kudus, firman, doa. Inilah harta surgawi itu tadi yang harus
kita miliki supaya kita hidup dalam terang, Bapak Ibu. Jadi sungguh sangat benar seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 2 Juni 2024. Kekuatan berasal dari Allah. Semoga kita semuanya hidup di dalam terang. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, meski harus menghadapi berbagai pergumulan berat, kita kuat sebab ada penyertaan Allah. Ayat 8-9. Saudara, pada ayat 8-9 ini, Paulus sudah menyebut berbagai-bagai pergumulan berat dan penderitaan yang dialaminya dalam misi pemberitaan Injil itu. Namun Paulus bertahan. Paulus kuat, hidupnya terus bersinar, bercahaya, terang, sebagaimana sudah kita uraikan pada pengajaran kedua barusan. Pada ayat 8, Paulus menyebut, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Pada ayat 9, Paulus melanjutkan lagi, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, pada ayat 1 sebelumnya, dan itu diulangi lagi pada ayat 16, Paulus berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oh Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pengalaman Paulus ini menjadi gambaran dari kehidupan kita semua saat ini. Dalam berbagai-bagai hal Bapak Ibu, dalam ragam kondisi, kita juga saat ini selalu terus menghadapi cobaan itu, menghadapi tantangan pergumulan hidup ini pasti terjadi Bapak Ibu dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana sikap kita terhadap semua hempasan, jepitan, tekanan, penindasan dari berbagai-bagai pergumulan hidup itu? Bagaimana kita menghadapinya? Ya mungkin saja banyak yang jatuh, banyak yang terhempas, dan sampai kepada putus asa Bapak Ibu. Mungkin saja banyak. Sekarang kita diingatkan oleh pengajaran Paulus dalam khotbah ini agar kita meski harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan berat dalam hal apapun itu, maka kita harus kuat Bapak Ibu. Saudara, memang ini bukan sesuatu yang mudah, yang enteng. Tidak semudah mengucapkan. Orang akan bisa bilang, mandok domura alai mangulahun maur. Bisa saja orang akan mengatakan seperti itu. Itu betul. Kita setuju. Namun meskipun demikian kenyataannya, apa yang bisa membuat kita kuat dan bertahan? Ingat ini Bapak Ibu. Ingat sekali lagi. Sebab ada penyertaan Allah. Ada sinar surgawi yang memberi semangat, memberi cahaya, ketenangan dan damai sejahtera bagi kita. Seperti pengajaran kedua tadi. Percayalah Bapak Ibu, oleh kuasa firman, oleh Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam diri kita, oleh terang surgawi yang sudah dipancarkannya kepada kita, maka kita akan mampu menapaki setiap jalan-jalan hidup kita ini. Kekuatan Allah itu akan diberikan kepada kita melewati berbagai-bagai pergumulan yang sebagaimanapun hebatnya dan beratnya. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tetaplah pegang teguh, imani seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024. Kekuatan berasal dari Allah. Debatado napuna hagogon itu. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pengajaran keempat. Siaplah membawa tanda kutip kematian Yesus dalam hidup kita. Ayat 10-12 dasarnya. Saudara, ini diucapkan oleh Paulus pada ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, apa arti dan tujuan ungkapan Paulus itu? Ketika kematian Yesus Kristus terus bekerja dalam diri kita, maka berikut dengan itu juga kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kepada kita kuasa kehidupan baru, memberikan kepada kita semangat dan pengharapan-pengharapan yang baru. Di dalam diri kita akan ada kuasa kebangkitan Yesus. Kalau sudah ada kuasa kebangkitan Yesus Bapak Ibu, sehingga apapun tantangan hidup, apapun penderitaan yang kita alami, maka kita akan mampu meniru Yesus, meniru Paulus, setia sampai mati. Dengan senantiasa membawa kematian Yesus itu Bapak Ibu, berarti siap, bersedia menanggung semua beban-beban penderitaan akibat perjuangan iman. Kita siap untuk
menghadapi penderitaan-penderitaan. Kenapa? Karena harta rohani itu sudah kita miliki. Harta rohanilah yang membuat kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Harta rohani yang kita terima daripada Allah itu adalah iman, kesetiaan, pengharapan, dan surga yang kekal. Itu tidak akan pernah surut lagi dalam hidup kita. Semua itu akan kita dapatkan karena kekuatan berasal dari Allah. Debata dona puna hagugun. Sebagaimana seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 2 Juni 2024 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya bahwa ada kekuatan berasal dari Allah. Debata dona punah hagugun termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dan bagi kami saat ini, firman ini menguatkan kami. Meskipun kami seperti Paulus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, permasalahan hidup. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam segala pelayanan-pelayanan yang kami harus hadapi. Tetapi apa yang dialami oleh Paulus ini juga menguatkan kami sekarang. Karena kami memiliki harta rohani dari Tuhan sendiri. Yesuslah harta rohani. Roh Kuduslah harta rohani. Iman, kesetiaan, dan berbagai-bagai pengenalan akan Tuhan Yesus. Itu harta rohani yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Itu yang membuat kami kuat dalam menghadapi semua tantangan dan pergumulan hidup ini. Kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan mendampingi kami. Tuhan memberi kekuatan. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam bentuk kerelaan menderita bersama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam semuanya ini. Terpujilah nama Tuhan. Kasih hamba dalam mempersiapkan khotbah berikutnya demi kemuliaan Allah yang Tuhan. Berdoa. Amin.